Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini yaitu yang kedua mengenai analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita cek yaitu apa saja yang termasuk ke dalam analisis laporan keuangan, kita harus tahu dulu ya, laporan keuangan itu apa. Oke. Nah, laporan keuangan itu adalah hasil akhir ya, hasil akhir dari serangkaian proses pelaporan yang berisi tentang informasi keuangan dalam suatu periode tertentu. Nah, kemudian laporan keuangan diperlukan oleh para stakeholders perusahaan publik untuk mengetahui kinerja serta kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, kemudian laporan keuangan itu harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan juga dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya atau antar perusahaan yang sejenis. Maksudnya adalah diperbandingkan dengan tahun sebelumnya itu kalau di laporan keuangan, nah biasanya kalau di laporan keuangan yang di Bursa Efek Indonesia, dia tuh kalau misalnya di tahun 2022 penyajian laporan keuangannya, nah di sebelahnya itu ada tahun 2021. Nah, jadi ada perbandingan antara tahun sebelumnya. Dan juga kenapa laporan keuangan itu disajikan secara wajar, transparan, dan mudah dipahami dan juga diperbandingkan. Nah, yaitu antar perusahaan yang sama terkait dengan produksi dan juga usahanya. Nah, kemudian fungsi dari laporan keuangan itu sendiri yaitu untuk sebuah bisnis. Nah, secara umum yaitu sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan untuk periode yang selanjutnya. Nah, untuk apa sih sebenarnya ya? Nah, yang pertama itu adalah membuat sebuah laporan keuangan itu untuk menilai kondisi suatu usaha ya. Nah, dari semua jenis laporan keuangan yang telah dibuat, perusahaan itu dapat menilai kondisi usaha secara keseluruhan. Nah, ini sama seperti yang untuk mengetahui kinerja tadi serta kondisi keuangan perusahaan. Nah, misalnya terlalu banyak ya laba atau keuntungan ataupun juga terlalu banyak yang namanya kerugian. Artinya usahamu sedang mengalami kemunduran. Nah, jika memperoleh banyak keuntungan, berarti usaha kamu itu sedang berkembang. Nah, melalui penilaian tersebut, tentunya pemilik usaha dapat menentukan sikap dan menyusun kebijakan sesuai ya dengan kondisi perusahaannya. Nah, jadi untuk melihat kinerja tadi, nah kalau misalnya kita untung, berarti perusahaan terlihat berkembang. Kalau tidak, berarti mengalami kemunduran. Nah, kemudian sebagai bahan evaluasi untuk membuat laporan keuangan ini ya, oke, keseluruhan dari catatan-catatan yang sudah ada akan menjadi parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan terkait dengan untuk memberikan solusi. Nah, kemudian jika perusahaan mengalami kemunduran, maka itu adalah dari laporan keuangannya sebagai bentuk evaluasi dari laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian perusahaan juga ya bisa melihat atau menentukan solusi apa dan juga mengetahui apa penyebab dari kemunduran atau juga apa sih yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami keuntungan dan juga bagaimana mereka mencari jalan keluarnya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Nah, selain untuk menilai kondisi usaha dan juga bahan evaluasi, laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban yaitu perusahaan kepada siapa saja, yaitu tadi yang ada kepada para stakeholders, kemudian pada investor juga terkait dengan pemerintah. Dan juga boleh ya, laporan keuangan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait dengan pelaporan pajak dan juga sebagainya. Nah, semakin detail catatan keuangan,
makin juga kredibel pula perusahaan di mata stakeholder. Nah, setidaknya manajemen di dalam sebuah institusi tersebut itu sudah berjalan dengan baik atau masih berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, nah silahkan dipahami terkait dengan tadi fungsi dari laporan keuangan tersebut dan juga pengertiannya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai jenis dari laporan keuangan. Nah, jenis laporan keuangan menurut SAK ya. Oke, menurut SAK itu terdapat 5 jenis laporan keuangan SAK yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian juga kalau menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan itu dapat dikatakan lengkap apabila di dalamnya itu sudah mencakup yang 5 ini. Yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas, dan yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu persatu terkait dengan laporan yang pertama, yaitu ada laporan neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Nah, neraca dapat kita sebut sebagai catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Oke, untuk lebih mudahnya, neraca dapat digunakan yaitu sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Nah, informasi aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode adalah elemen penting yang dalam neraca jika dirumuskan di dalam akuntansi itu adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, aset itu apa ya? Nah, aset itu sumber daya yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi seperti ya, contohnya itu ada mobil, tanah, dan juga yang paling penting itu adalah aset lancar yaitu kas. Nah, kemudian aktiva itu terbagi atas dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Oke, atau disebut dengan aktiva tetap. Nah, kemudian yang di samping kanannya itu adalah posisi yang sebelah kanan, itu adalah kewajiban, yaitu kewajiban itu adalah utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contohnya nih seperti ya, pinjaman bank, pajak, pinjaman ke institusi finansial, ya, dan juga lain sebagainya. Kemudian modal. Oke, modal, sebelum ke modal, kewajiban itu juga ada dua, yaitu ada hutang jangka pendek dan ada juga hutang jangka panjang. Kemudian yang kedua itu ada modal. Kemudian modal itu adalah harta kekayaan perusahaan milik pemilik usaha yang akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke perusahaannya. Oke. Nah, modal juga terbagi atas dua, itu ada modal sendiri dan juga yang kedua ada modal pinjaman. Nah, itulah tadi terkait dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang kedua, itu ada laporan laba rugi, ya. Nah, di laporan laba rugi itu berisikan keadaan perusahaan itu laba atau rugi di suatu perusahaan. Nah, catatan-catatan itu bertujuan untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu agar kemudian pemilik usaha menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Nah, sebenarnya ada dua untuk jenis catatan laba rugi, ada single step model dan juga ada multiple step model. Yang single step model itu bentuknya lebih sederhana ya, menunjukkan satu kategori pada pendapatan dan juga pengeluaran. Kemudian yang kedua, ada multiple step model, yaitu bentuknya lebih kompleks, yaitu berisikan mengenai informasi yang lebih lengkap karena di dalamnya terdapat pembagian pendapatan dan pengeluaran menjadi beberapa kategori. Oke, contoh konkretnya adalah adanya pendapatan operasional dan juga biaya operasional. Nah, itulah terkait dengan laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga,
Nah, itu adalah laporan perubahan ekuitas atau biasa disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu adalah seiring dengan beroperasinya suatu usaha, modal awal dapat mengalami perubahan yaitu sesuai dengan kinerja perusahaan. Nah, catatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar, oke, perubahan modal beserta penyebabnya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah yaitu modal awal, yaitu pengambilan dana dari periode tertentu, kemudian total laba atau rugi bersih yang sudah diperoleh. Kemudian laporan ini dapat dikerjakan setelah ya membuat catatan laba rugi terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, yang keempat, jenis laporan keuangan yang satu ini itu membantu perusahaan untuk memahami arus masuk dan keluarnya uang. Nah, selain itu, catatan dari laporan arus kas ini sebagai indikator prediksi arus kas di periode selanjutnya. Nah, arus kas terbagi atas tiga, yaitu ada yang dapat dilihat dari hasil operasional, pendanaan, kemudian yang terakhir ada pinjaman. Nah, kemudian ada juga sih yang mengatakan yang satu lagi itu adalah arus kas investasi. Kemudian, sementara itu arus kas keluar dapat dilihat dari berapa banyak sih operasional dan investasi yang perusahaan lakukan ya. Nah, penjelasan mengenai arus kas tadi yang tiga itu yang pertama ada arus kas untuk yang operasional yaitu berkaitan dengan penjualan, pembelian, kemudian pengeluaran operasional. Nah, penjualan yaitu meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak pendapatan, kemudian serta pembayaran sewa, gaji, dan upah. Oke, itulah untuk arus kas yang operasional. Kemudian yang kedua, ada yang arus kas investasi. Nah, itu berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contohnya adalah penjualan pabrik, mesin, peralatan, dan juga aset tetap lainnya yang bisa digunakan perusahaan untuk investasi nantinya. Ini Eh, kemudian, yaitu yang ketiga, ada pendanaan. Nah, di aktivitas kas ini, yaitu aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Kemudian, untuk menghitungnya, Anda dapat menjumlahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan juga ekuitas pemilik. Oke, sebenarnya laporan arus kas ini tuh sama ya krusialnya dengan laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Nah, eh, kalau tidak ada laporan arus kas sulit untuk mendeteksi terkait dengan kinerja perusahaan apakah mereka baik atau buruk. Nah, yang terakhir terkait dengan jenis laporan keuangan itu ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disingkat dengan CALK. Nah, CALK disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait dengan jenis laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, dan juga arus kas. Umumnya catatan ini dibuat oleh perusahaan yang berskala besar untuk menyajikan informasi yang memadai dalam laporan keuangan tentunya. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam catatan atas laporan keuangan ini? Itu sebenarnya mengenai dokumen untuk info tambahan mengenai kondisi suatu perusahaan, termasuk di dalamnya yaitu memaparkan terkait dengan penyimpangan atau anggapan yang inkonsisten di dalamnya. Nah, dengan adanya penjelasan rinci dalam CLK, tentunya kita dapat ya memahami secara menyeluruh jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Oke, nah saya harap eh, Anda paham ya terkait dengan jenis laporan keuangan yang sudah dijelaskan. Oke, ya. Kemudian selanjutnya yaitu siapa saja sih yang dapat menggunakan atau memakai laporan keuangan. Nah, yang pertama tentunya adalah pemilik atau pemegang saham perusahaan. Nah, oke. Nah, tadi
sebenarnya pemilik atau pemegang saham perusahaan itu adalah untuk menilai kinerja baik atau buruknya kondisi suatu perusahaan dengan melihat laporan keuangan yang sudah ada dari 5 jenis laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan juga bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan yang sudah tersaji. Kemudian investor. Nah, ini yang paling penting sebenarnya ya terkait dengan investor sebagai selain manfaatnya itu untuk pemilik bisnis, nah investor juga dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi dari laporan keuangan yang sudah tersaji. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan adanya laporan keuangan, investor itu dapat mengevaluasi performa dari perusahaan ya. Oke, nah laporan keuangan itu membantu investor untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dalam periode tertentu dan juga bisa memproyeksikannya untuk masa depan perusahaan. Kemudian yang kedua, nah selain eh, evaluasi untuk performa perusahaan, investor juga dapat mengetahui laba bersih atau rugi suatu perusahaan. Oke, nah dengan mengetahui laba bersih suatu usaha tersebut, investor itu akan menginvestasikan sejumlah uang yang kemudian akan jadi tambahan modal perusahaan. Nah, sebagai imbal hasil atas tambahan modal, investor akan nantinya yaitu mendapatkan keuntungan berupa dividen yang berasal dari laba perusahaan. Nah, kemudian investor juga dapat mempertimbangkan kelanjutan apakah mereka akan melanjutkan investasi atau tidak. Nah, tentunya itu dilihat dari laporan keuangan ya. Semakin bagus laporannya, maka potensi investor untuk berinvestasi itu semakin tinggi atau mereka minat untuk melakukan yang namanya investasi. Oke, kemudian terkait dengan pemakai laporan keuangan yang selanjutnya itu adalah kreditor. Nah, kreditor juga, nah ini contoh kreditor itu misalnya adalah perusahaan yaitu bank ya. Nah, pada saat ada sebuah ada perusahaan yang ingin meminjam dana kepada pihak bank atau disebut dengan kreditor tadi, nah kreditor juga melihat yang namanya laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke, apakah mereka untung atau mereka rugi? Nah, jadi pada saat mereka hmm, mengetahui laporan keuangan tersebut, kreditor dapat memutuskan apakah memberikan pinjaman atau tidak. Oke, kemudian yang keempat ya selanjutnya itu adalah pemerintah ataupun regulator. Nah, pemerintah juga dapat melihat laporan keuangannya. Apakah ini kaitannya tadi dengan pelaporan pajak sih sebenarnya ya? Oke, terkait dengan mereka apakah sudah melakukan pembayaran pajak atau tidak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah analis pasar modal. Nah, kemudian ada juga peneliti dan juga akademisi. Nah, Anda juga sebagai mahasiswa boleh nantinya yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan ataupun melihat laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, dengan adanya laporan-laporan keuangan tersebut, Anda bisa melakukan penelitian dan juga mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dan memberi yang namanya solusi terkait dengan permasalahan dari perusahaan tersebut. Oke. Hmm, ya, itulah pengguna atau pemakai laporan keuangan. Kemudian, nah tentunya laporan keuangan itu harus dapat dipahami dan dimengerti oleh penggunanya sehingga setelah mereka memahami dan mengerti terkait dengan laporan keuangan tersebut, perlulah melakukan yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, menganalisis laporan keuangan berarti memulai kinerja perusahaan baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Kemudian, analisis laporan keuangan itu juga merupakan suatu metode yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan.
Oke. eh ada beberapa jenis teknik dari analisis laporan keuangan ya. Yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, ini adalah analisis untuk membandingkan laporan keuangan yang lebih dari satu periode. Kemudian yang kedua, itu ada analisis tren, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Kemudian yang ketiga, ada analisis common size. Nah, itu adalah analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan raca maupun yang ada di laporan laba rugi. Kemudian yang keempat itu yang keempat itu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja atau dana. Nah, itu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Kemudian yang kelima itu ada analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit untuk dikucurkan oleh lembaga keuangan. Contohnya ini adalah bank. Oke. Nah, kemudian analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Kemudian analisis rasio keuangan. Nah, ini analisis yang paling sering dilakukan terutama untuk melakukan penelitian, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan raca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan eh, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada analisis perubahan laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Kemudian yang terakhir itu ada analisis titik impas atau break-even point atau disebut dengan analisis titik pulang pokok, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa sih penjualan produk yang dilakukan dan perusahaan itu tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami kerugian. Oke, baik, itu saja pembahasan mengenai analisis laporan keuangan. Silahkan dibaca modul dan juga materi yang eh, sudah saya berikan melalui GC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.